Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, rekan sahabat andai tolan semuanya, dan para pemirsa. Senang bertemu di malam hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan, urapan Allah, energi Tuhan senantiasa menyertai kita. Iman kita semakin kuat kepada Dia, semakin dalam cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dalam Mazmur 119 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Allah. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkan aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakan aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Jadi tema firman Allah adalah bahwa Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan sesuai dengan firman-Nya. Jadi dalam kehidupan ini pastilah kita pernah mengalami namanya kelemahan atau lemah, dan Tuhan siap memberikan kekuatan. Atau kita seolah-olah tidak berdaya, Tuhan siap menolong kita. Atau kita seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, Tuhan siap menyatakan pertolongan kepada kita. Atau seolah-olah kita sedang mengalami desperate, putus asa, Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kita supaya kita dapat menanggung segala persoalan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita lihat bagaimana Ayub dalam menangani permasalahannya, bukan karena dia orang yang berdosa kepada Tuhan, tetapi hampir-hampir saja dia tergelincir oleh karena sahabat-sahabatnya, tetapi kita memberikan kekuatan bagi dia. Allah berbicara kepada Ayub sehingga Ayub berkata begini, bahwa dahulu aku hanya mendengar, tetapi sekarang aku sendiri menikmati lawatan Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa dengan semangat, dengan antusias menghadapi kehidupan ini, itu berarti Tuhan sedang melawati Anda. Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita supaya Tuhan memberikan kekuatan sesuai dengan firman-Nya, sebagaimana yang kita baca. Nah, untuk terus kita menikmati kekuatan daripada Allah, Alkitab katakan, hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, seperti si Paulus berkata, Tuhan cabutlah duri dalam daging ini. Maka Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagi. Kasih karunia itu, sekalipun kita sedang mengalami masalah, kita akan kuat, kita akan cakap, dan Tuhan tidak mengambil duri dalam daging dari Paulus, tetapi cukup kasih karuniamu. Jadi kasih karunia Tuhan bagi dia. Jadi kalau kasih karunia Tuhan cukup bagi kita saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami sakit, cukup kasih karunia Tuhan. Berarti ketika Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku bagimu, yang Tuhan miliki akan terus bisa, kalau tadi pagi saya katakan memelihara, dan pada saat ini Tuhan akan menyatakan kekuatannya kepada kita sesuai dengan jaminan firman Allah. Ada kekuatan yang terus mengalir. Bayangkan dari setiap pagi Anda datang, bangun pagi, lalu berdoa kepada Tuhan. Sore hari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memperkatakan firman Allah, dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan harapan kekuatan Tuhan itu terus flowing, mengalir di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan iman, tidak mempunyai kekuatan katakanlah dalam tubuh kita ini, terus ya bagaimana kita akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan
Tapi kalau Tuhan izinkan kita seperti uh, Paulus, berarti kasih karunia Tuhan cukup bagimu untuk engkau menikmati segala apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan punya kekuatan bagi kita untuk membebaskan kita, untuk menolong kita, untuk menyatakan segala kuasanya dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai pengalaman yang luar biasa. Satu contoh, kalau kita lihat Paulus itu banyak kali menderita, dirajam, mengalami kelaparan, karam kapal, dan disalah mengerti dengan orang-orang lain, dianiaya dan lain sebagainya. Ya, nah itu sangat luar biasa penderitaannya. Tetapi Tuhan menguatkan dia di tengah-tengah segala keadaannya dengan jaminan daripada firman Allah bahwa kasih karunia Allah cukup bagi dia. Dan ketika kita tahu, kita sadar bahwa itu juga kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dan karena keselamatan ini, jadi jangan putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu yang kedua, hiduplah di jalan kebenaran. Jadi ini penting untuk kita memperoleh kekuatan Tuhan, kita harus hidup di jalan kebenaran. Kalau kita mau memperoleh terus kekuatan dari Tuhan, lalu kita melanggar firman Allah, kita hidup seenaknya, anak udelnya kita tidak mau turut aturan, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mau mendengarkan arahannya, kita tidak mau menjauh apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, tapi justru kita melawan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Wah, itu sangat berbahaya, sangat tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, mengalirlah kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menghadapi persoalan kita, untuk menghadapi serangan-serangan si iblis, untuk menghadapi trik-trik dari si iblis yang mau menjatuhkan kita, yang mau membuat perangkap dan lain sebagainya kita, sehingga kita terjerat dalam jerat-jerat dosa. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, maka sadarlah bahwa Alkitab mengatakan bahwa dalam Yohanes di sana dikatakan bahwa Yohanes 17 bahwa firman Allah yang menyucikan kita, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Nah, kalau Yesus adalah kebenaran, kita harus berjalan dengan kebenaran. Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan kebenaran kita, kebenaran Yesus. Kebenaran Yesus itu ya firman Allah. Ketika kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita, ada banyak kali Tuhan berkata kalau kita tinggal dalam Yesus itu kebenaran, dan kebenaran itu tinggal dalam kita, atau firman Allah tinggal dalam kita, maka you will ask what you desire, it shall be done for you. Dan itu akan diberikan, apa yang kau inginkan akan diberikan kepadamu. Karena apa? Tuhan sangat menghargai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Makanya kemarin saya berkata bahwa kebenaran itu yang ku kejar, kebenaran itu menjadi bagian kehidupanku. Kebenaran itu tidak akan kulepas dalam kehidupanku. Haleluya. Luar biasa pemazmur. Jadi mari kita belajar terus untuk hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir dikatakan ketika kita mau menikmati kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita menurut firman Allah, hiduplah sesuai dengan perintah Allah. Alkitab mengatakan kalau kita hidup sesuai mengasihi Allah, kita akan melakukan perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya. Jadi kalau kita hidup dalam sesuai dengan perintah Tuhan, berarti kita sebenarnya membuktikan diri kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, salah satu di dalam Mazmur 191 di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dan orang yang mengenal namanya, maka Tuhan akan melindungi dia,
Dan apabila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Dan apabila dia dalam keadaan susah, Tuhan akan menyertainya. Dan apabila masalah berat datang, Tuhan akan melepaskannya. Dan yang saya kagumi adalah dikatakan Tuhan akan memuliakan engkau. Wow. Tuhan juga akan memberikan longevity-nya, panjang umurnya dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan akan menunjukkan keselamatan. Wow. Pentingnya kita melakukan perintah Allah itu. Jadi kalau kita lakukan perintah Allah dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah Tuhan akan menyatakan seluruh kekuatannya kepada kita. Sehingga apa? Ketika kekuatannya mengalir dalam kehidupan kita, kita bisa menolong orang-orang yang mungkin sakit. Kita tumpang tangan dalam kepada mereka, karena kekuatan Allah, kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Maka ketika kita tumpangkan tangan atas mereka, bisa disembuhkan oleh Tuhan. Atau kita sendiri sedang mengalami banyak kesusahan, kita lakukan perintah Allah, kita katakan, Tuhan aku sudah melakukan ini, tapi aku sedang masalah ini. Lah, kalau tadi pagi saya bilang orang yang berdoa, dia mendapatkan jawaban, ada jaminan jawaban, walaupun ada jawaban doa yang Tuhan katakan ya, tunggu dulu, ada yang tidak, tapi ada yang segera. Tapi saya mau katakan di Mazmur itu dikatakan jaminan Tuhan bahwa Tuhan ya ketika itu selaras dengan apa yang dikehendakinya, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuktikan kehidupannya. Jadi mari kita hidup sesuai dengan perintahnya. Dengan kita melakukan perintahnya, sebenarnya kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, orang yang mengasihi aku akan kukasihi, orang yang menghormati aku akan kuhormati, orang yang berjalan dalam firman-Ku aku akan pelihara, dan aku terus akan menguatkan dia. Sekalipun sampai dikatakan sekalipun singa-singa muda boleh merana, singa-singa muda kita tahu bahwa itu adalah singa-singa yang siap mencabik-cabik lawan. Dan Alkitab mengatakan sekalipun singa-singa muda mati kelaparan, tapi orang yang berharap, yang percaya terus, yang melakukan kehendak Allah, terus mendapat kekuatan baru yang akan diperbaharui Tuhan dari sehari ke sehari. Jadi banggalah kalau engkau percaya kepada Tuhan, tapi mari saya katakan, hiduplah dalam kasih karunia, hiduplah di jalan kebenarannya, hiduplah untuk melakukan perintah Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu menguasai hati dan hidup kami, sehingga kami sadar bahwa kekuatan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami itu berasal dari Tuhan. Dan kalau kami tidak punya kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini, biarkan kami mencoba sebagaimana pemazmur katakan, untuk kami hidup untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, hidup dalam kasih karunia-Mu, dan hidup di jalan-jalan kebenaran-Mu, dan hidup melakukan perintah-Mu. Dan ketika ini kami lakukan, maka kami akan melihat mujizat-Mu. Terima kasih pemerintah kami, presiden kami, dan wakil presiden diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Aparat kami, baik itu ABRI maupun polisi, diberkati oleh Tuhan, dan juga stakeholder bangsa ini Tuhan berkati, dan juga gereja-gereja Tuhan berkati, dan semuanya Tuhan memberkati. Biarkan rasa kasih kami satu dengan yang lain di anak bangsa ini boleh terjalin kuat, dan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani gereja Pantekosta, Tuhan memberkati. Mereka yang melayani Engkau di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di kota-kota, dimanapun, Tuhan memberkati Engkau. Seluruh anak bangsa, biarkan kami satu dengan yang lain, saling menghormati, saling mengasihi, dan peduli satu dengan yang lain, tanpa membedakan warna kulit atau agama kami, tetapi kami hidup di dalam persatuan dan kesatuan, sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda, tetapi satu tetaplah Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biarkan kami terus bisa melanjutkan perjuangan luhur dari para pahlawan-pahlawan kami, para pendahulu kami, sehingga generasi ini adalah generasi yang betul-betul hidup di dalam kasih, dalam
di mana kami sesama anak bangsa saling menghormati dan menghargai. Terima kasih, dan kami juga mau berdoa bagi orang sakit. Tuhan, datanglah kepada mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kau nyatakan, kau tumpangkan tanganmu atas mereka, apapun sakit penyakit mereka, baik itu yang mungkin para dokter sudah angkat tangan, tetapi Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah angkat tangan, karena Tuhan yang berkata segala kelemahan dan sakit penyakit telah aku tanggung. Dan kalau engkau memiliki sakit penyakit dan kau mau percaya kepada Yesus, kau akan melihat kemujizat Allah saat ini juga. Katakan itu apa yang di hadapan Tuhan sakitmu, karena Tuhan akan datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau menumpangkan tangan atas mereka yang sakit, dan oleh bilurmu mereka menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, oleh kuasamu mereka sembuh, dan mujizatmu datang kepada mereka, pertolonganmu, kesembuhanmu datang kepada mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka tidak mengakhiri hidup mereka. Kami bisa bayangkan bagaimana Ayub yang mengalami belasan tahun dalam penderitaan, tetapi tetap bisa memuliakan Allah, tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, walaupun hampir terjerat dengan kata-katanya untuk melawan Tuhan oleh karena sahabat-sahabatnya, tetapi Tuhan Maha mengasihi, dan juga Tuhan Maha menguatkan dia. Karena itulah sebabnya sahabat-sahabatnya disuruh meminta ampun dan memberikan kepadanya untuk membakar korban bakaran, yaitu 7 lembu jantan dan 7 lembu kambing domba, dan untuk memohon pengampunan. Kalau tidak, mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan mereka melakukannya, dan akhirnya mereka diampuni oleh Tuhan. Yang kami sadar Tuhan, itulah sebabnya kami terus datang kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kesulitan kami. Biarkan kami mengandalkan Tuhan, biarkan kami percaya pada pemeliharaan Tuhan, sebagaimana Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan Engkau juga yang berkata, serahkanlah khawatirmu, karena aku yang memelihara engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong sehingga mereka hidup dalam kekuatan-Mu, dan mereka mendapatkan pertolongan apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Berikan keberhasilan, dan apabila mereka dalam situasi yang sulit tidak punya pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap yakin bahwa Tuhan adalah kekuatan kami, penyuplai apa yang kami butuhkan, sumber dari segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga kepada mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Datang kepada mereka, kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada. Tuhan Yesus, mari datang kepada mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Mereka ingin memuliakan Engkau, tapi mereka sadar kekuatan mereka tidak seberapa untuk datang melakukan apa yang menyenangkan Engkau. Harapan kami, Engkau Tuhan hadir kepada mereka seperti Engkau datang kepada Saulus dan mengubah mereka, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau, berjumpa juga dengan mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Dan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menolong mereka dan terus memberkati mereka. Kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan-Mu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, dan saya mengaku segala dosa dan kesalahanku di hadapan Tuhan, dan ampunilah aku dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan kupercaya saat ini telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih, dan kami terus akan berdoa bagi orang-orang muda, sehingga para pemimpin kami saat ini boleh memberikan kesempatan melatih orang-orang muda untuk terus bisa berkarya, sehingga orang-orang muda kami adalah orang-orang terlatih, karena mereka mendapat kepercayaan untuk dan pelatihan dari para pemimpin-pemimpin kami yang sekarang, sehingga mereka juga memberikan peluang-peluang bagi orang-orang muda
untuk melakukan yang terbaik di bangsa ini. Karena kami tahu ada banyak orang-orang muda yang berpotensi, tapi dengan situasi kemudaan mereka kadang-kala mereka diragukan. Dan itulah sebabnya sebagai pemimpin mereka yang saat ini ada di pemerintahan Tuhan, sehingga mereka memberikan kesempatan-kesempatan khususnya dalam bidang-bidang pemerintahan yang membutuhkan orang-orang muda dalam memimpin, sehingga mereka memberikan kesempatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sehingga pelatihan yang berjenjang itu akan terus berlangsung. Ketika mereka dipercayakan memegang bangsa ini, mereka akan terus melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan itulah sebabnya ketika orang-orang muda memiliki hidup yang berintegritas, hidup dalam takut akan Tuhan, mereka tahu mereka mau bergerak di bidang apa, di bidang rohani atau di bidang pemerintahan atau swasta, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan. Dan itu doa dan harapan kami. Firman-Mu sudah mengatakan yang bergerak dalam pembidaan seperti Sadrak, Mesak, Abednego datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan apabila Anda mau tidur, jangan lupa untuk berdoa. Baca firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah memberkati kita, Allah menolong kita, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan apabila malam ini kita mau tidur, apabila kita tidak bisa tidur, berdoalah, karena Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena adik saya sudah berteriak. Haleluya. Hapus nanti adik saya sudah berteriak. Ya, puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.